Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Vina Andriani. Nah, di pembahasan pekan ini kita akan membahas atau belajar mengenai pemanfaatan limbah air kelapa atau Cocos nucifera dari pembuatan dodol industri perumahan untuk menjadi POC atau pupuk organik cair. Nah, teman-teman, unsur hara pupuk itu merupakan unsur hara esensial ya yang terkandung di dalam pupuk, dan apabila diterapkan di tanaman itu bisa memenuhi kebutuhan pertumbuhan tanaman. Nah, tanaman yang nggak tercukupi gitu ya kebutuhan unsur haranya itu bisa menimbulkan pertumbuhan tanaman itu tidak maksimal atau bisa kerdil, bahkan juga bisa mati karena terserang penyakit ataupun hama gitu kan ya. Nah, unsur hara esensial yang dibutuhkan dari tanaman sendiri itu tanaman atau tumbuhan ya itu terdiri dari unsur makro dan juga unsur mikro. Nah, kita bahas dulu nih air kelapanya. Air kelapa kan yang akan kita dijadikan POC-nya ya kan ya, limbahnya. Air kelapa atau Cocos nucifera ini itu salah satu hasil perkebunan yang sangat melimpah di Lampung Timur, teman-teman. Ini kebetulan kita bahasnya tuh di pembuatan di Lampung Timur ini, teman-teman. Terutama industri dodol rumahannya, karena sangat melimpah itu kadang tuh cuman terbuang gitu kan ya, nggak dimanfaatkan lagi, padahal kan punya potensi yang besar untuk apa yang belum bisa dimanfaatkan itu bisa diolah lagi supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan ya kan. Contohnya pembuatan pupuk organik cair ini. Nah, kan ini tadi yang akan dibuatkan dari air kelapanya. Terdapat 2 jenis air kelapa yang dipasarkan ya, air kelapa muda juga kelapa tua. Nah, air kelapa muda itu berasal dari buah kelapa yang umurnya itu 7-8 bulan, sedangkan yang tua itu 11-13 bulan. Kalau yang muda itu kan untuk penyegaran biasanya kan dijual gitu kan ya, dibuat es gitu. Nah, yang tua itu banyak dibuang sembarangan, padahal itu bisa diproduksi kembali, contohnya ya untuk pembuatan pupuk organik cair ini supaya tidak terjadi pencemaran karena baunya itu kan tidak sedap gitu juga ya. Nah, teman-teman, air kelapa sendiri itu punya banyak manfaatnya. Salah satunya itu bisa menjadi zat pengatur tumbuh atau ZPT ya, alami atau hormon alami gitu. Karena mengandung hormon yang bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nah, air kelapa itu mengandung hormon sitokinin, teman-teman. Lalu hormon auksin, juga hormon giberelin. Nah, teman-teman, air kelapa sendiri itu juga kaya akan nutrisi seperti apa? Seperti kalium, terus mineralnya itu seperti kalsium, natrium, magnesium, besi, tembaga, sulfur, gula, dan juga protein. Nah, banyak sekali ya. Jadi air kelapa tua itu bisa memengaruhi pertumbuhan tanaman, teman-teman, apabila diberikan dalam dosis yang pas, yang optimum gitu. Pemberian air kelapa dengan dosis yang pas gitu kan ya, yang optimum itu bisa buat kerja hormon auksin sama sitokinin itu bisa optimal juga dalam pertumbuhan tanaman, dalam pertumbuhan akar juga batangnya, teman-teman. Hormon tumbuh yang ada di air kelapa itu bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman hingga sekitar 20-70%. Nah, kandungan nutrisi pada air kelapa itu termasuk lengkap ya, tadi kan banyak sekali ya. Jadi kalau diaplikasikan di tanaman gitu dengan dosis yang pas, pasti bisa berpengaruh positif untuk tanaman itu. Nah, selanjutnya pupuk organik cair air kelapa ini tadi itu kan mengandung hormon auksin, sitokinin, juga giberelin gitu kan ya. Selain itu juga punya nutrisi yang kompleks yang bisa dibutuhkan oleh tanaman, teman-teman. Apa tuh? Ada vitamin C, natrium, tiamin, fosfor, kalium, riboflavin gitu. Wow, lengkap sekali kan ya. Nah, pemberian air kelapa sebagai pupuk organik cair itu bisa
beri pengaruh yang nyata gitu loh terhadap pertumbuhan tanaman. Misalnya di tanaman tomat gitu. Ini kan ibu kita tuh ya, kita atau ibu kita atau bapak kita yang sering nanam macam-macam bumbu gitu kan ya di pekarangan rumah. Misalnya kan tomat itu bisa berpengaruh gitu kan ya untuk bisa dilihat dari tinggi tanamannya gitu. Pupuk organik cair itu pupuk yang bentuknya cair ya teman-teman. Pupuknya itu dibuat secara alami melalui proses fermentasi berupa hasil pembusukan dari sisa tanaman, misalnya air kelapa tadi ya, maupun bisa dari kotoran hewan. Tapi biasanya kalau kotoran hewan pun nggak diubah ke POC juga sudah menjadi pupuk kompos kan ya, yang bisa berguna bagi tanaman gitu. Pupuk organik cair itu juga sangat baik untuk kesehatan manusia. Kenapa? Karena bisa mengurangi residu teman-teman dari dari pupuk anorganik yang berlebihan gitu kan. Pupuk organik itu kan di dalam tanah ya, itu bisa mengalami perubahan menjadi tanah yang humus gitu, menjadi bahan organik tanah yang bisa melalui perombakan dari mikroba atau bakteri tanah gitu. Nah, bahan organik yang diolah di tanah itu secara jangka panjangnya itu bisa jadi pembenahan tanahnya teman-teman, terutama sifat fisik tanahnya melalui proses dekomposisi, dan juga menyebabkan unsur C yang tersimpan itu bisa semakin banyak di dalam tanah itu. Teman-teman yang ingin membuat pupuk organik cair dari limbah air kelapa itu mudah sekali ya. Caranya itu ya jangan lupa siapkan alat bahannya ya. Bahan utamanya ya pastinya limbah air kelapanya. Setelah itu air kelapa yang udah disaring halus gitu kan ya, nggak ada bekas serabut-serabutnya gitu. Terus ada molasenya teman-teman, molase dengan campuran EM4 gitu, itu dilarutkan kan ya, terus ditutup di ember atau di botol yang rapat, terus difermentasi sekitar 10 hari dengan pengadukan ringan ya. Itu selama 1 menit setiap harinya ya, dimulai dari hari keduanya sampai hari ke-10 gitu bisa. Nah, proses fermentasi itu berhasil kalau baunya tuh seperti bau tape teman-teman, karena hasil fermentasi ya, nggak bau busuk. Kalau bau busuk itu berarti tidak berhasil. Tapi kalau baunya seperti tape itu tandanya pupuk kamu berhasil. Nah, POC yang dihasilkan itu bisa mengandung nitrogen, fosfor, kalium gitu teman-teman, yang bisa itu dianggap pupuk yang layak digunakan untuk tanaman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai pemanfaatan limbah air kelapa untuk pembuatan pupuk organik cair ya. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana cara membuat limbah air kelapa itu menjadi POC, dan juga manfaatnya sendiri dari air kelapa itu apa saja kan ya. Tujuannya ya untuk bisa mengetahui apa manfaat dari air kelapa, terus manfaatnya untuk tanaman, dan juga cara membuatnya ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye teman-teman.